Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Ya luar biasa. Sebab pada saat ini kita masih dapat beribadah dengan penuh sukacita. Sehat-sehat semua ya. Ya, tetap stay at home. Setia. Sekarang kita masuk dalam ibadah kita, yaitu minggu keempat setelah Trinitatis, 5 Juli 2020. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan, kita buka ibadah kita. Kita katakan, kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, dengan penuh sukacita kami memuji dan meninggikan nama-Mu, karena Engkau setia menuntun perjalanan hari-hari kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus memimpin kami yang bersekutu ini, menumbuhkan iman supaya kami tetap berpegang teguh kepada kepercayaan kami bahwa hanya Yesus Kristus jalan keselamatan. Olehnya kami menjadi anak-anak bagi-Mu. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk merasakan kasih-Mu, sehingga kami dapat mengasihi Engkau dan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik,
kita mau mengucapkan titah ya. Hari ini kita mau mengucapkan titah kedua dalam bahasa Indonesia dan bahasa Simalungun. Ayo, udah siap semua kan? Yuk sama-sama kita ucapkan dalam bahasa Indonesia. Yuk sama-sama. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Sudah? Sekarang titah kedua dalam bahasa Simalungun. Yuk sama-sama ya adik-adik. Titah paduahon. Lang malo ganaonmu, anjahalang malo usihanmu, barang aha na inagori atas, pakon na itanohon, age na ibagasba, pakon na itoruh ni tano, anggo na gabe si sombahon, barang si balosan. Oke, udah siap semua ya? Yuk sekarang mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas segala berkat penyertaan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mengetahui bagaimana keberadaan kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami sering melakukan dosa ya Tuhan. Kami sering melakukan kesalahan, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama kami. Ampuni kami ya Bapa akan segala kekurangan, dosa, pelanggaran kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Berkati kami semuanya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk pengampunan dosa tertulis pada Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebelum kita masuk dalam ayat hafalan, mari kita katakan, aku anak sekolah minggu yang rajin ke sekolah minggu dalam bahasa Simalungun. Au anak sekolah minggu naringgas hu sekolah minggu. Au anak sekolah minggu GKPS naringas marsikolah minggu riap mamuji pasangap konham pitaham do pasangaponku Yesus Tuhan kin holongmu ale Tuhan pator sahon golukin goranmu mahu puji tong tong sai pasir sir mahanami gabe na toru maruhut jana marhabiaraan bani nai bata na tong tong si balo si poda ibagas biak nama dean aselam bintar barita gorani Kristusin aku anak sekolah minggu GKPS selalu rajin sekolah minggu bersekutu memuji Engkau hanya Kau layak ditinggikan Yesus Tuhan
kuasa-Mu yang menuntun hidupku. Kau ku puji, ku sembah Tuhan. Oh, persiapkanlah kami jadi orang rendah hati, serta takut akan Tuhan selama hidupku, serta taat pada ajaran, juga berperilaku baik, agar Kristus dimasyhurkan dan dimuliakan. Ayat hafalan kita hari ini terdapat dalam Matius 18 ayat 4. Demikian bunyinya. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Silvi, kita bernyanyi bahwa kita katakan, Yesus sayang padaku, seperti firman Tuhan. Yuk, kita semua bernyanyi ya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Yang pasti ada sukacita ya. Firman Tuhan buat hari ini bercerita tentang Yesus menyayangi anak-anak seperti adik-adik sekalian. Ada yang mau mendengarkannya? Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami syukur, kami mau mengucap syukur padamu Tuhan untuk berkat yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman. Kiranya Bapa firman itu boleh tinggal dan diam di dalam hati anak-anak sekolah minggu, khususnya anak-anak sekolah minggu GKPS Teladan. Kiranya Bapa firman ini menjadi berkat buat mereka satu persatu. Demikian juga Tuhan buat hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Mampukan hamba supaya boleh hamba berbicara menyampaikan firman-Mu untuk anak-anak di pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Di dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16 yang berbunyi, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus
supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah kepada mereka berkata, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan lihat cuplikan video berikut ini. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan saya dalam seri cerita Alkitab yang berjudul Biarkanlah Anak-anak Itu Datang. Ingatkah kamu ketika seorang yang penting datang ke kotamu? Apakah yang dilakukan setiap orang? Apakah ada gambar-gambar di koran? Apakah engkau berdiri dan mengibar-ngibarkan bendera menyambut tamu itu? Dalam cerita kita hari ini, seorang yang sangat penting telah datang ke kota. Ceritanya demikian. Apakah engkau sudah mendengar berita itu? Yesus ada di kota kita. Berulang-ulang orang banyak memberitahukan satu sama lain tentang hal itu. Yesus ada di sini. Semua orang ingin melihat Yesus. Para pria meninggalkan pekerjaan mereka dan bergegas untuk mendengarkan Yesus berbicara. Teman-teman dan saudara menolong orang-orang sakit untuk datang dekat kepadanya. Mereka telah mendengar bagaimana Yesus telah menyembuhkan orang-orang sakit. Mungkin dia juga dapat menyembuhkan mereka. Semua orang merasa kagum sementara mereka melihat Yesus bersama orang banyak. Mereka telah melihat orang buta dapat melihat lagi. Mereka tertawa bersama orang lumpuh yang dapat melompat dan berlari lagi. Mereka telah melihat ibu-ibu dan bapak-bapak serta anak-anak mereka sembuh kembali. Semua orang ditolong oleh Yesus. Tidak ada seorang pun yang ditolak. Ketika beberapa ibu mendengar tentang Yesus, mereka juga mau melihat dia. Mereka mau supaya dia memberkati anak-anak mereka. Segera mereka memanggil anak-anak mereka untuk pulang ke rumah. Dengan cepat mereka memandikan anak-anak itu dan memakaikan pakaian yang paling bagus. Anak-anak juga merasa gembira. Mereka akan melihat Yesus. Setiap anak di mana-mana mengasihi Yesus. Dia selalu tersenyum kepada mereka. Dia berbicara dengan lembut kepada mereka dan menceritakan cerita-cerita yang indah. Dia menyukai bunga dan pemberian-pemberian yang kecil yang anak-anak itu bawa baginya. Anak-anak itu mengajak teman-teman mereka, "Ayo kita pergi melihat Yesus." Anak-anak itu memanggil teman-teman mereka, sehingga banyak sekali yang bergegas ingin melihat Yesus. Tetapi ibu-ibu dan anak-anak kecil itu tidak bisa terlalu cepat berjalan. Mereka agak lambat untuk dapat tiba di tempat Yesus. Akhirnya sampai juga mereka pada kerumunan yang mengelilingi Yesus. Mereka berdiri di belakang mencoba melihat melalui kepala-kepala orang-orang yang lebih tinggi. Beberapa anak-anak yang kecil mencoba merangkak ke depan melewati kerumunan orang banyak itu. Tetapi mereka tidak dapat datang dekat kepada Yesus. Semua orang ingin melihat Yesus. Kelihatannya seperti mereka saling mendorong, mencoba untuk datang lebih dekat. Ibu-ibu merasa putus asa. Adakah seseorang yang mau menolong mereka melihat Yesus? Mungkin murid-muridnya dapat menolong. Ibu-ibu itu membawa anak-anak mereka kepada murid-murid Yesus. Murid-murid itu cemberut melihat mereka. Mereka menggelengkan kepala dan berkata, "Pergilah. Tidakkah kalian lihat bahwa Yesus sedang sibuk? Tidakkah kalian lihat bahwa dia sudah lelah?" Yesus melihat apa yang terjadi. "Tunggu," katanya. "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan hentikan mereka. Kerajaan Allah adalah milik orang-orang yang seperti anak-anak ini."
Murid-murid dan orang banyak merasa terkejut. Mereka membuka jalan bagi ibu-ibu dan anak-anak untuk datang dekat kepada Yesus. Dia menghabiskan banyak waktu bersama anak-anak itu. Dia menggendong anak-anak itu duduk di pangkuannya. Dia juga memberkati mereka. Mungkin dia juga memberitahukan kepada ibu-ibu itu bahwa dia sangat mengasihi anak-anak itu. Mungkin dia memberitahukan bagaimana mereka dapat mengajarkan anak-anak mereka untuk mengasihi Allah. Kita tidak tahu apa yang dikatakan Yesus kepada mereka hari itu. Tetapi kita dapat pastikan bahwa dia tidak marah kepada mereka karena ingin berada dekat dengan dia. Dia malahan merasa gembira. Dia gembira dapat berbicara dengan mereka. Yesus tetap mengasihi anak-anak dan ibu-ibunya. Dan dia mau supaya engkau juga datang kepadanya. Dia ingin supaya engkau juga menjadi anggota keluarganya. Adik-adik, sudah menonton video tadi? Jadi sekarang kakak mau bertanya, siapa dari kalian adik-adik yang mau menjadi anak-anak seperti yang ada dalam cerita Alkitab kita hari ini? Yang mau, angkat tangannya. Yesus menyayangi semua anak-anak. Yesus memberkati semua orang, termasuk adik-adik seperti kalian. Kalau mau diberkati Yesus, rajinlah berdoa. Rajinlah sekolah minggu. Walaupun saat ini kita melakukan ibadahnya di rumah saja. Jangan malas kalau disuruh oleh orang tua kalian. Supaya adik-adik diberkati Tuhan. Menjadi anak yang baik, menjadi anak yang pintar, dan pemilik kerajaan Allah tentunya. Ingat ya adik-adik, bahwa Yesus sayang kepada kalian semua. Yesus menyayangi anak-anak. Jadi kalian pun harus menyayangi Yesus. Amin. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mau supaya kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang baik di mata Tuhan. Kami boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kami mulai menjadi anak-anak yang senantiasa diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Kami layak untuk menjadi pemilik kerajaan-Mu. Sebentar Tuhan, ibadah ini akan selesai. Tuhanlah yang menyertai setiap aktivitas kami dari mulai siang hingga malamnya nanti. Terima kasih Yesus. Ampuni kesalahan kami agar kami layak menerima berkat yang hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Persembahan kami, cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Galangan namion, naon doskon bamu, saja galangan namion. Persembahan kami, cerminan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Galangan namion, naon doskon bamu, saja loh hamaon Tuhan, galangan namion.
adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Sekarang, mari kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Asomani, Hanami Haganu, Pasada Uhur Nami, Ase Torangganu, Sengboy Dalanon Nami, Salakana Torsa, Dopham Hasoman Nami, Torang Age Huja. Amin. Berkati